Halo sahabat Garuda Website, di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial membuat website di WordPress. Simak videonya. Halo, masih dengan Mansur Hafiz di sini. Video kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola user di WordPress. Jadi WordPress itu memiliki fitur multi-user ya. Jadi di sini jika Anda ingin mengelola websitenya lebih dari satu orang itu bisa. Jadi di sini ada menu user ya, ada all user. Nah di sini kita bisa membuat berbagai rule ya, rule untuk user di WordPress. Nah, rule-nya ada beberapa. Yang pertama adalah administrator. Nah, administrator ini memiliki fungsi full control pada sistem website Anda yang berbasis WordPress. Jadi bisa menambahkan user, kemudian menambahkan plugin, kemudian bisa juga untuk merubah template ya, itu bisa di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah editor. Nah, editor dan author ini hampir mirip-mirip. Perbedaannya adalah author ya. Author dulu saya jelaskan. Nah, author ini ketika Anda membuat akun user author ini hanya bisa membuat postingan ya. Jadi hanya bisa membuat post, kemudian dia menambah post. Ketika dia login, dia hanya bisa melihat atau mengubah postingan yang dibuat oleh akun author. Misalnya saya membuat akun author ya, cara namanya gampang, tinggal add new. Nah, misalnya author 1 ya, author 1, kemudian emailnya author@gmail misalnya ya. Kemudian namanya Budi author 1 ya. Kemudian password. Nah, ini role-nya Anda pilih. Anda role-nya pilih sebagai author. Ya, ketika sudah, nanti passwordnya juga Anda bisa ubah sendiri ya. So, ubah sesuai dengan keinginan Anda, misalnya seperti itu. Pastikan kombinasinya huruf dan angka ya, supaya lebih kuat ya. Jadi misal seperti ini, huruf besar, huruf kecil, angka ya kan. Nah ini jadi lebih strong dia. Ya, jadi ada kombinasi karakter, huruf dan angka. Oke. Kemudian ini Anda pilih. Kalau Anda pilih centang di sini, maka sistem akan mengirim ke email pengguna bahwa mereka telah dibuatkan akun ya, ada konfirmasi ke emailnya. Kemudian kalau sudah Anda tinggal add new user. Nah, jadi Anda memiliki satu user tambahan dengan rule author. Jadi ketika misalnya Anda memiliki dua author pertama dan author kedua. Jadi ketika user melakukan penambahan postingan, maka user author hanya bisa mengedit postingan yang ditulis oleh Budi author 1. Kemudian kalau Anda tambah lagi dengan Budi author 2, maka Budi author 1 ini, kemudian kalau Anda menambah dengan Joko, itu sebagai author 2, maka Joko hanya bisa melihat postingan yang dibuat oleh Joko ya. Jadi hanya postingan masing-masing. Sampai sini sudah jelas ya bahwa author itu hanya bisa melihat postingan dan mengedit postingan yang mereka buat masing-masing. Nah, sementara editor ya, di sini ada role editor. Editor memiliki fungsi bisa mengedit semua postingan yang dibuat oleh administrator, author dan semuanya ya. Jadi dia bisa edit. Jadi ketika nanti dia klik all post ya, maka dia bisa edit semua. Di sini kan ada autornya siapa. Nah, si editor bisa merubahnya. Jadi ada menu edit di sini akan tampil oleh akun editor. Ya, editor. Kemudian kontributor itu bisa membuat postingan ya. Kontributor bisa menambahkan postingan, tetapi dia tidak bisa langsung menampilkan di website ya. Jadi tidak bisa langsung publish seperti ini. Jadi ketika kontributor membuat postingan, maka postingan itu akan di-hold dulu sampai administrator ataupun editor melakukan approval. Jadi di sini untuk fungsinya ya, untuk siapa saja boleh membuat postingan, tapi postingan itu akan direview dahulu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir ya, yang terakhir adalah subscriber. Itu hanya membuat user saja. Jadi membuat user, dia tidak bisa membuat postingan ataupun membuat apapun, tidak bisa. Jadi hanya sebagai subscriber. Ini bisa digunakan nanti untuk website jenis membership ya, atau website toko online. Jadi nanti statusnya sebagai subscriber di mana
user subscriber ini tidak dibutuhkan untuk melakukan postingan ya. Nah, untuk SEO editor dan SEO manager ini adalah tambahan rule user dari plugin Yoast SEO. Jadi ketika misalnya Anda tidak install Yoast SEO, maka fitur ini tidak muncul. Nah, jika fitur ini dipilih adalah Anda bisa memilih orang yang khusus untuk mengedit SEO di setiap postingan yang ada. Ya. Sampai di sini cukup simpel ya cara membuat user. Jadi di user Anda tinggal tambah. Anda juga bisa edit dan view ya. Anda bisa edit, bisa delete juga postingan-postingannya. Dan di sini nanti bisa akan terlihat author 1 sudah melakukan postingan apa saja, jumlahnya berapa. Ini bisa terlihat di sini ya. Anda mau ganti emailnya, tinggal Anda klik edit. Mau ganti rule-nya, Anda juga tinggal edit di sini. Mau rule-nya sebagai apa ya. Oke, cukup sampai di sini untuk manajemen user. Kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya.